Saudara-saudari, pencinta renungan harian Katolik, Paroki Tomang, Gereja Maria Bunda Karmel yang terkasih. Manusia hidup bukan untuk hari ini saja, tetapi juga untuk hari esok, hari yang akan datang atau masa depan. Nasib seseorang di masa yang akan datang amat ditentukan oleh sikap dan usaha orang itu pada masa kini. Bila seorang saat ini bermalas-malasan, santai-santai, tidak serius di dalam hidupnya, maka dapat dipastikan masa depan orang itu akan suram atau sengsara. Sebaliknya, bila seseorang rajin bekerja, merencanakan dan mempersiapkan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, maka ada harapan besar orang itu akan mengalami sukses atau keberhasilan di dalam hidupnya di masa yang akan datang. Namun sayang para saudara, dari pengalaman orang cenderung hanya memikirkan hidupnya saat ini. Pokoknya saat ini bahagia, senang-senang. Perkara hari besok itu urusan besok. Apa katanya besok? Sementara saya punya uang banyak, saya habiskan untuk foya-foya, mabuk-mabukan, judi, narkoba, main wanita, dan sebagainya. Sebagaimana yang dialami oleh beberapa selebritis Indonesia. Ketika mereka sedang naik daun, mereka dielulukan banyak orang dan memiliki banyak uang. Mereka memboroskan uang mereka dengan berfoya-foya dan hiburan yang tidak sehat. Akibatnya, bila suatu saat nanti mereka tidak lagi terkenal dan orang tidak lagi menggunakan jasanya, mereka jatuh miskin dan menderita. Baru setelah itu, orang lalu menyesal mengapa dulu dia bermalas-malasan, berfoya-foya, dan mengikuti gaya hidup mewah. Namun sesal kemudian tidak ada gunanya, karena semuanya telah terlanjur terjadi. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, sikap yang hanya memikirkan kehidupan hari ini dan kurang memikirkan kehidupan yang akan datang adalah sikap yang tidak bijaksana. Yang digambarkan oleh Yesus dalam perumpamaan tadi seperti gadis-gadis bodoh yang membawa pelita tetapi tidak membawa minyak dalam buli-buli. Ketika pelitanya kehabisan minyak, mereka bingung mencari minyak. Padahal sang mempelai sudah datang. Akibatnya apa? Akibatnya mereka tidak dapat mengikuti perjamuan kawin bersama dengan sang mempelai. Sebaliknya, orang yang tidak hanya memikirkan hidupnya hari ini, tetapi juga memikirkan hidupnya yang akan datang. Digambarkan Yesus seperti gadis-gadis bijaksana yang tidak hanya membawa pelita, tetapi juga membawa persediaan minyak dalam buli-buli. Apabila suatu ketika minyak dalam pelita habis, mereka dapat mengisinya dari buli-buli mereka. Hal inilah yang membuat mereka dapat menyambut sang mempelai dengan baik dan dapat bersama-sama sang mempelai mengikuti perjamuan nikah dengan sukacita. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan Yesus Kristus, kita diharapkan mampu bersikap bijaksana seperti gadis-gadis bijaksana dalam perumpamaan tadi. Tidak hanya memikirkan kehidupan saat ini, tetapi juga kehidupan yang akan datang. Mau melihat segala sesuatu jauh ke depan, sadar
bahwa nasib kita yang akan datang ditentukan oleh usaha yang kita lakukan pada saat ini. Untuk itu, kita perlu mempersiapkan segala sesuatu, merencanakan dan melaksanakan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, selagi kita masih diberikan kesehatan dan kemampuan, sehingga kita dapat menyongsong masa depan kita dengan penuh kegembiraan dan harapan, dan siap menyambut kedatangan Yesus Kristus Sang Mempelai pada saat tidak terduga dengan hati yang layak, sehingga kita pantas menikmati kebahagiaan yang abadi bersama dengan Tuhan Yesus dalam kerajaan surga. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur kepadamu atas anugerah kehidupan dan kesehatan yang Kau anugerahkan hingga saat ini. Semoga kami dapat memanfaatkan hidup kami dengan sebaik mungkin, dengan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Sehingga apabila Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Mempelai Agung datang di dalam kehidupan kami dapat dengan layak menyambut kedatangannya, dan bersama Dia masuk dalam kebahagiaan abadi di surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati Anda, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.